semua, balik lagi di channel kita Dialog Warga. Hari ini kita bakal bahas salah satu kasus yang ada di Indonesia yang membuat warga-warga tuh shock Apa tuh? dan bertanya-tanya kayak suara ledakan apa sih yang terjadi di Seman 72 Jakarta. Kita hari ini akan bahas pelan-pelan dengan cara yang aman dan edukatif biar kita bisa mengambil pelajaran dari kejadian kali ini. Jadi pertanyaan yang pertama, dari perspektif psikolog, bagaimana mungkin seorang siswa bisa merakit bom dan melakukan tindakan ekstrim seperti ini? Menurut kalian gimana itu? Kalau misalnya dari ini ya, biasanya itu kalau aku ambil contohnya ini dari beberapa pelaku, tapi yang bukan pelaku ini dari Seman. Ada pelaku yang teror yang dari luar. Mereka melakukan hal yang seperti ini biasanya ada faktor dari eksternal, faktor orang lain. Ada dukungan orang lain biasanya yang mendukung, yang kayak membantu dia gitu, yang dia anggap itu sebagai solusi, tapi sebenarnya itu merupakan suatu masalah yang sangat besar bagi masyarakat, seperti ya bom bunuh diri dan ataupun teroris, tindak teror seperti penembakan massal ya bisa. Soalnya kan kita bisa lihat kalau pelaku dari pemboman diri di Seman berapa? 72. Dia juga mengambil sebuah senjata M4 sih. Ya, seperti senjata rifle gitu. Dan kita tidak mungkin kan anak-anak bisa membeli hal seperti itu tanpa bantuan orang lain. Iya benar. Karena itu termasuknya ilegal nggak sih? Iya. Ya walaupun di YouTube banyak cara pembuatan senjata ataupun bom. Tapi untuk ukuran anak-anak sepertinya tidak mungkin bisa sampai terpikirkan untuk melakukan hal seperti itu. Berarti menurut kalian kayak ada dukungan dari orang lain juga Ya, ya, bukan karena pribadi. Kayak seberapa besar sih peran faktor seperti bullying atau tekanan lingkungan sekolah dalam membentuk perilaku seperti ini, seperti pelaku? Nah, dari pembulian tadi ya. Ya. Kita bisa lihat kalau misalnya dari korban kan udah merasa disakiti nih dan dibully. Kalau misalnya korban pembulian itu biasanya mereka itu anaknya introvert ya. Iya. Lebih pilih untuk menyendiri. Ya tadi seperti yang pertanyaan tadi, jawaban saya tadi, akibat dia sendiri nih, jadinya ada orang dari luar yang kita tidak tahu siapa itu berusaha untuk seakan-akan kayak kasih solusi gitu. ya kasih solusi kepada anak ini. Tapi pengen bertanya dong, kalau jadi dia kan merasa terbully ya, Ya. kenapa di catatan dia ada sebuah berkata-kata rasis? Salah satu contohnya yang dibacakan oleh Hitler. Ya, bukan Hitler. Ada. Oh ada ya, yang itu Hitler ya. Tapi ada salah satu ini di catatannya tulisan nih ya, Ya. Anak ini ya, kalau misalnya saya lihat, dia ini banyak kagum terhadap para rasis seperti Hitler dan ya para sama yang senjata, nama-nama orang senjata yang apa Ya. melakukan, makanya kalau kita bisa lihat di senjatanya itu banyak nama-nama pelaku ya rasisme banyak itu ya kan. banyak teroris, banyak nama-nama teroris gitu. Anak ini sebenarnya pintar tapi ya disalahgunakan. Kamu orang tuanya, aku merasa sedih banget sih. Oke, menurut kalian apa tanda-tanda bahaya yang sebenarnya bisa terlihat lebih awal, tapi mungkin kayak terlewatkan gitu? Menurut kalian gimana? Tadi sih yang dibilang Kak Willy nih, Kak, tanda-tanda yaitu pembulian itu bisa terjadi loh, ya kan? Salah satu contoh kasusnya jangan di Indonesia sih, karena Indonesia cukup dikit ya, apalagi ini baru terjadi kan.
Yang sering terjadi itu Amerika. Kenapa di Amerika? Karena Amerika tuh ada tempat jual senjata yang sangat legal dan bebas gitu loh, bebas senjata. Sering di Amerika tuh ada kasus yang jadi penembakan karena pembulian gitu loh. Seperti itu sih. Karena merasa tersakiti ya. Bisa kelihatan juga kalau misalnya terjadi perubahan drastis ya pada siswa itu. Mengisolasi diri, jadi lebih diam, atau bahkan jadi lebih agresif. Oh, berarti penting ya untuk anak-anak jangan jangan menyendiri mulu. Untuk bersosialisasi. Apalagi yang tunggal-tunggal. Nih, gue juga tunggal ya. Soalnya banyak gue lihat yang kasus-kasus yang anak tunggal depresi. Jangan ya Kak. Mental juga itu berpengaruh banget ya. Mental juga termasuk berpengaruh sih. Berarti menurut kalian tuh solusi apa sih, kalian tuh bisa kasih solusi nggak sih ke teman-teman semua biar hal ini tuh nggak terjadi lagi? Yang tadi ya berusaha bersosialisasi Jangan jangan pernah merasa sendiri. iya dulu. Karena kita harus lihat bahwa dunia ini bukan cuma diisi oleh penjahat. Dunia ini masih ada orang baiknya yang bisa mensupport kita, mensupport melakukan hal yang baik. Dan edukasi tentang pembulian juga harus ditingkatkan lagi. Karena banyak yang guru-guru juga pada cuek kan. Iya. Mentang-mentang dibayar sama pemerintah. Jangan deh. Kalau kata-kata TikTok sih kan orang jahat tuh berasal dari orang Orang baik. baik. Joker. Bener banget. Jangan-jangan dia jadi begitu karena mungkin dia udah berusaha jadi yang terbaik. Iya. Tapi tetap orang tetap jahat sama dia. Oke, terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Tragedi Wisma 72 Jakarta itu adalah alarm keras bagi kita semua bahwa kesehatan mental, keamanan sekolah, dan dunia digital bukan hal sepele. Semoga dari kasus ini kita bisa lebih peka, lebih peduli, dan lebih berani untuk melindungi lingkungan sekitar kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!